Halo guys, jumpa lagi di Bisik, bincang-bincang asik. Bersama saya Fail Fawas. Valentina. Dan Devina. Oke, kali ini enaknya ngobrol soal apa nih? Investasi masa depan. Oke, boleh. Pada tema kali ini membahas tentang investasi masa depan kan tadi ya? Iya. Menurut kalian apa sih investasi masa depan itu? Apakah menabung? Invest kan menabung? Iya. Apa seperti apa? Menurut aku paling penting menabung buat diri sendiri sih. Terutama bukan uang sih sebenarnya. Kayak tentang mental, kesiapan diri sendiri buat kedepannya. Masa depan. Ya, betul. Oke, aku mau tanya nih ya, yang pertama, menurut kamu wajar nggak sih kalau orang tua berharap banyak ke anak setelah membesarkan mereka? Tergantung berharapnya itu berharap gimana sih sebenarnya. Kalau berharap mereka sukses atau lebih baik dari mereka ya wajar. Ya, Sama. sama. Oh, berarti apa ya? Kalau menurut aku sendiri ya, boleh Iya, kan aku boleh. menyampaikan opini ya. Kalau menurut aku sih hampir sama kayak Valen tadi ya Iya. kan Valen ya. Orang tua boleh beranggapan atau memilih harapan lebih, tapi tentang entah cita-cita, Betul. entah ingin mengharapkan anak menjadi lebih baik Betul. dari orang tua. Tidak boleh menjadikan anak itu menjadi kayak sumber penghasilan. Betul, Betul nggak sih? betul. Setuju nggak sih? Setuju. Tapi nyatanya banyak orang tua yang berpikiran kayak gitu. Anak itu investasi. Jadi Masa depan. kalau mereka udah besar, harus timbal balik. Timbal balik. Iya. Salah nggak sih ya? Salah. Salah nggak sih? Oke. Terus menurut kalian di mana batasan antara berbakti kepada orang tua dan menjadikan anak sebagai investasi? Nah, gimana tuh? Batasannya tuh kalau boleh tahu. Bentar Mas, aku masih mencerna nih. Kalau menurut Masnya sendiri gimana? Kalau menurut aku batasan orang tua kepada anak itu menjadikan sebagai investasi itu salah sih ya. Cuman kalau menurut aku cukup kayak orang tua tuh harus kayak berbakti aja sih, kayak kita tuh sebagai anak membantu orang tua, terus juga orang tua pun sebaliknya jangan menganggap anak tuh sebagai ladang investasi di masa Iya, betul. depan. Boleh nanti kita tuh menjadi apa ya, investasi mereka, tapi tidak seperti halnya kita tuh harus ngasih uang ke mereka. Iya, betul. Ya nggak sih? Cuman mungkin boleh kita tuh investasi dengan cara kita dapat kerjaan yang lebih baik. Betul. Ya. Betul nggak Setuju, sih? setuju. Setuju. Kenapa budaya anak harus sukses demi keluarga masih kuat banget, terutama di Indonesia? Oke, izin menjawab ya. Ya. Karena menurutku sendiri masih banyak orang tua zaman sekarang tuh yaitu mikir kalau anak harus timbal balik ke mereka. Bahkan lebih menuntut yang nggak sesuai ini kemampuan si anak. Ya. Menurutku. Iya, kalau Sukses gitu. harus sukses ya. Kalau Dan kita menurutku, masih kosong-kosong. Iya. kenapa sih Indonesia masih berpikiran kayak seperti itu ya? Iya. Tapi sebenarnya pikiran tersebut tuh baik ya. Pikiran tersebut tuh baik karena ingin mengangkat derajat Orang tua. keluarga. Iya, betul. Ya kan, keluarganya biar lebih terpandang lagi mungkin. Iya. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah, cara didik yang salah, atau cara menginformasikan yang salah, atau mungkin cara mereka memperlakukannya itu salah gitu. Betul. Setuju. Setuju. Menurut kamu? Ya sama. Nah, oke. Menurut kamu, apakah anak punya kewajiban penuh untuk membalas semua pengorbanan orang tua? Kamu dulu. Menurut aku sih, ya. Kenapa itu? Karena kita kan orang tua sudah berusaha membesarkan kita, dan sayang nggak sih kalau kita nggak membalas budi. Jangan nangis kok. Nggak nangis. Sayang nggak sih kalau kita nggak balas budi ke orang tua. Oke. Dengan cara apa sih berbalas budi? Dengan Menurut cara Gen kita- Z gini. Dengan cara kita berusaha untuk berusaha para Berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih iya baik. mengerjakan gitu lebih ya. baik gitu. Berbakti ke orang tua. Iya. Itu yang jawab aku, teman-teman ya. Gimana ya? Nah, terus banyak sekarang nih Gen Z sekarang takut jadi sandwich generasi. Menurut kamu ketakutan itu valid nggak sih?
Ntar, sebelum aku menjawab, apa itu sandwich? Sandwich generasi itu mereka itu ada rasa ketakutan, di mana rasa ketakutan tersebut itu kamu punya adik nih, Ya. ya kamu punya adik nih, kamu anak pertama, kamu harus numbalin masa depanmu untuk Adik. biayain Oh, adik biaya- sama orang tuamu. Oh iya iya. Oh ya. Kalau buat aku gak relate sih karena aku anak terakhir. Iya sama aku juga anak terakhir. Tapi kadang banyak sekali sih, gak hanya anak pertama ataupun hanya anak tengah, tapi ada anak terakhir di mana mereka juga bisa jadi generasi sandwich untuk menghidupi keluarganya gitu. Menurut kalian valid nggak sih? Terus juga apa sih ketakutannya tuh? Kenapa kok takut menjadi generasi sandwich gitu? Takut gak jadi apa-apa. Betul, takut gagal. Ya takut gagal, soalnya kita kan harapan terakhir orang tua gitu. Oh gitu. Tapi kalau semua kalian jadi generasi sandwich, apa yang kalian lakukan? Psikolog. Stres soalnya. Stres. Aja. Dukung aja, aduh gak bahaya tak gitu ya. Nah, kalau menurutku generasi sandwich itu boleh kita ada rasa ketakutan, tapi kita harus mikirin, memang kalau kita memang ditakdirkan untuk menjadi generasi sandwich ya, kita harus menerima. Tapi kita harus berusaha, kayak contoh aku memang anak pertama nih ya, dari 3 bersaudara. Jadi aku sendiri harus berusaha gimana caranya bisa untuk menghidupi mereka, karena generasi sandwich itu kan menghidupi Iya. keluarga gitu. Nah, kalau menurut aku bagi orang tua di luaran sana, sebelum mempertimbangkan generasi sandwich, cari dulu lah parenting, Iya. belajar parenting, terus juga ikutilah program pemerintah. 2 anak cukup, Iya. ya kan? Karena zaman sekarang tuh generasi sandwich itu sangat-sangat berpengaruh banget kepada mental anak gitu. Jadi jangan bikin anak kalian jadi investasi dan jangan bikin anak kalian menjadi generasi sandwich. Dan lagi sekarang bumi lagi overpopulasi kan? Nah, betul banget. Mau dipindahkan di mana? Di planet Mars. Nah, mungkin teman-teman itu saja podcast pada kali ini ya. Mungkin ada sedikit teman-teman pesan buat teman-teman yang ada di sana. Ya, buat para orang tua lah ya lebih tepatnya. Jangan jadiin anak tuh sumber investasi. Buat orang tua jangan mengasih tekanan Batin dalam atau- kepada anak. Oke. Betul. Nah, kalian berdua tadi kan bilang kan tentang orang tua aja nih. Buat teman-teman di sana yang sudah terlanjur menjadi generasi sandwich, tetap semangat ya. Karena hidup kalian tidak hanya di situ, kalian bisa berkembang lagi, bisa tetap kuliah, nggak hanya kerja saja, semangat terus. Dan masa depan kalian masih panjang banget ya. Dan buat orang tua yang masih di sana masih mau menjadi orang tua nih, pikirkan lebih baik lagi ke depannya. Anak itu bukan banyak anak, bukan anak rezeki. banyak rezeki. Iya, betul. Bukan. Bukan, Ya. salah. Biaya hidup makin banyak. Jadi jangan bikin anak kalian nanti di masa depan menjadi generasi sandwich. Mungkin itu saja podcast bincang-bincang pada kali ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast lainnya di Bisik-Bisik. Bincang-bincang Bincang-bincang asik. asik. Bye-bye.